Jadi apa yang terjadi hari ini sudah tercatat oleh Allah sebelum terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi Panti Asuhan Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah, mengawali kajian kita, mari kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kauniyah Allah yang kita rasakan, kita dengar, kita lihat sampai hari ini, kita ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan atas anugerah kehidupan pada hari ini untuk kita dan keluarga kita semuanya, kita ucapkan tahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tentu selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini menyambungkan rasa kita terhadap ayat-ayat kauniyah Allah di akhir tahun 2025. Kita akan membahas tentang musibah. Tapi musibah yang dimaksud
adalah tentu dalam pandangan Islam. Karena sampai hari ini Allah masih pada ketetapannya hanya memberikan dua rasa kehidupan untuk kita dan keluarga kita. Yang pertama adalah kehidupan yang bahagia, yang kedua kehidupan yang sengsara. Pagi hari ini jamaah coba dijawab dengan jujur, sampai pagi hari ini bahagia apa sengsara? Alhamdulillah kalau bahagia. Tanda orang bahagia adalah selalu bersyukur atas segala ketetapan Allah. Itu tanda bahagia. Saya mohon jawaban tadi tidak diada-adakan, tapi benar-benar jujur. Karena ingat, selalu saya ingatkan ketika saya ke sini bahwa kita selalu diawasi oleh Allah melalui wakilnya Raqib Atid. Jadi kalau jawaban tadi ternyata hanya paksaan, itu kelihatan. Atau mungkin jawabannya niru sebelahnya, ya. Mosok liane jawab bahagia kok aku soro. Nah, ya. Nah, karena ini masalah musibah. Musibah itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Tapi musibah itu adalah bahasa Arab. Nah, kemudian untuk bisa memahaminya memang kita harus berdasar petunjuk dari Allah. Tapi sebelum ke ayat yang akan kita bahas, saya sampaikan secara umum. Kalau diartikan dalam bahasa kita, musibah adalah segala sesuatu. Jadi kalau sudah segala sesuatu itu apapun berarti yang menimpa manusia. Kita termasuk enggak? Berarti yang hadir ini manusia ya? Alhamdulillah, masih mengakui statusnya. Semoga kata manusia yang dimunculkan benar-benar jenengan bisa memahami. Baik yang kondisinya memang dalam keadaan baik, atau kondisinya memang dalam keadaan buruk, yang berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah. Ingat, jadi ada satu catatannya. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, kita yakin itu dari Allah. Itu namanya musibah. Namanya musibah. Berarti hidup hari ini dari siapa? Berarti musibah. Loh iya, hidup hari ini yang beri jelas Allah, berarti musibah. Ya, karena musibah, orang-orang yang beriman kepada Allah selalu berucap istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yakin kalau kehidupan ini adalah milik Allah yang diberikan pada kita.
Dan kita yakin apa yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan. Termasuk minum 1 gelas teh dan roti, itu ada pertanggungjawabannya itu. Makanya kalau jenengan pada saat makan dan minum tanpa basmalah itu masalah. Gitu loh. Ya. Sudah nggak basmalah, ngeremeng, itu tambah nemen masalahnya. Ini roti opo topi. Ini kan luar biasa. Ya. Sehingga selalu kita ingatkan apapun yang diberikan oleh Allah pada hari ini kepada diri kita dan keluarga kita, intinya dalam bahasa Arabnya adalah musibah. Tapi ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk ujian. Ujian. Kalau ujian boleh niru enggak? Ujian boleh niru enggak? Kalau untuk ujian mendapatkan jabatan, itu enggak boleh niru. Tapi kalau ujian untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah harus niru. Karena ada yang ditiru masalahnya. Uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad. Makanya mulai jenengan tadi hadir sampai duduk itu udah diperhatikan sama Allah. Coba mengikuti contoh dari Rasulullah apa tidak? Karena selalu saya ingatkan juga dalam sebuah majelis Rasulullah memiliki contoh terbaik. 1, tidak boleh bersandar. Yang kedua, tidak boleh selonjor. Itu contoh. Berarti yang nggak niru, ya sudah masalah. Makanya, nah, selain ujian ada cobaan. Beda lagi ada cobaan. Orang mesti senengnya itu sehat, tapi sama Allah dicoba. Nggak tahu, biasanya angkat-angkat, kemudian angkat-angkat, umurnya sudah lumayan, akhirnya kecetit. Akhirnya itu namanya cobaan. Kalau orang beriman begitu kecetit langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tidak beriman marah. Ya. Banyak yang dimarahi. Siapapun yang dilihat langsung dimarahi. Yang ketiga adalah teguran. Jadi apa yang kita rasakan hari ini bisa jadi teguran. Hampir tiap ahad kita ngaji, itu jangan dikira enak-enak saja jenengan. Itu ada pertanggungjawabannya. Jenengan ngikuti kajian di sini sudah berapa tahun dan sudah berapa buku dari catatannya. Dari semua catatan yang dari kajian ini sudah berapa yang dilakukan dan sudah berapa yang tidak dilakukan. Mesti jawabannya tidak ingat. Itu paling mudah. Karena manusia katanya tempatnya lupa. Kalau jenengan itu nggak lupa, memang sering. Nah, itu ya. Dan ada juga siapapun yang hari ini mendapatkan sesuatu dari Allah karena Allah ingin menghapus dosanya, dirasani tidak balas ngerasani, berarti dosanya berkurang. Kalau yang ngerasani tambah apa?
tambah rasani loh, memang dia tambahnya. Memang kerjaannya itu kok. Sehingga bentuk yang akhirnya kauniyah Allah diwujudkan. Salah satunya adalah banjir. Dalam istilah BPBD, nah ini ya, Badan Penanggulangan Bencana Alam daerah dimanapun, itu satu kata, bahwa di daerah kita itu ada dua model, satu banjir, satu banjir bandang. Ini ternyata beda. Kalau banjir itu luapan sungai, ya, yang awalnya airnya sedikit jadi banyak, itu banjir. Tapi kalau banjir bandang, itu datangnya air itu dari atas pegunungan, kemudian membawa segala material dibawa ke bawah, itu dikategorikan banjir. Itu yang terjadi di mana? Di Aceh. Kenapa tidak di Jalan Salak? Nah, karena itu sudah jadi ketetapan Allah. Karena di Jalan Salak kayaknya kalau banjir bandang itu malah daerah saya yang Madiun sana Kesro. Nah, kalau di sini loh banjir bandang loh Pak. Ini sudah tinggi loh di sini loh. Luar biasa. Ada juga gempa yang hari ini terjadi di Sulawesi. Hari ini gempa 5,6 dan berpotensi mengaktifkan lempeng katanya. Itu informasi-informasi luar biasa dari Allah. Ya. Kalau di sini lempeng apa ya? Ya. Ini itu kena lempeng ini, ya lempeng dirinya sendiri, boyok ini ku. Ini lempeng kan ini. Ada lagi yang sakit. Jadi hari ini di rumah sakit terindah yang ada di Magetan, ini sampai hari ini belum pernah rumah sakit Magetan itu memberi informasi kepada masyarakat bahwa 0 atau 0% pasien, belum pernah. Mesti ada di situ. Ya, memang namanya rumah sakit. Jadi tempatnya orang sakit. Berarti yang di situ sakit semua ya. Kemudian kematian. Hari ini yang mati banyak. Bahkan laporan terakhir hari ini untuk banjir bandangnya Sumatera itu tercatat 1.136 jiwa yang meninggal dan yang masih hilang 163 orang. Jadi Ustadz yang ngapal-ngapal ini bareng. Karena itu harus terinformasi. Tugasnya dai itu menyampaikan ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Ini wajib. Bagi saya itu adalah keharusan. Jadi nanti ada unsur kepedulian. Ya. Kematian yang hari ini keluarganya masih dalam kondisi sakit tadi, maka bersiaplah ketika nanti hadir kematian. Tapi alhamdulillah ada ayat kauniyah yang diberikan oleh Allah kepada saya khususnya. Ada seorang ahli agama kalau di lingkungan saya, itu setiap hari yang dia mohon kepada Allah, salah satunya, ya Allah matikan saya di hari Jumat. Karena usianya sudah 87, jadi mohon dimatikan di hari Jumat. Itu anak cucu dikasih tahu semua. Nah kebetulan Kamis malam,
Kamis malam yang kemarin itu memang kondisi tidak baik-baik saja. Akhirnya setengah 2 dini hari keluarganya dikumpulkan dan beliau ngomong, sesuk arep enek tamu akeh, tulung siapno. Dan itu anak cucu nggak paham. Terus aku ndang digekno omah gubuk neng lor sawah. Nah itu memang kuburannya itu di sebelah sawah itu. Nah ini anak cucu nggak paham. Kemudian yang menantunya bilang, Pak, apa perlu saya bawa ke rumah sakit? Ini kondisinya ya. Gak usah, aku maring ini waras. Alhamdulillah, setengah 4 Allah mentakdirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak loh Pak. Jenengan kira-kira iso mau meninggal ngumpulkan anak putu. Rene iki arep enek tamu. Enen. Itu indah banget loh. Sebuah kematian yang disaksikan keluarga itu indah banget. Coba jenengan bayangkan setelah kajian ini nanti ya. Jadi jenengan mundur setelah kajian ini membayangkan muga-muga aku nek pas terakhir anak putu enek kabeh ngene ya. Itu nikmat banget itu, nikmat banget. Bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Daripada pada saat jenengan terakhir belas nggak ada yang nunggu. Itu nemen itu Pak. Nah, makanya doanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang hari ini musibahnya justru jabatan. Nah, jadi jabatan jadi musibah. Makanya ketika Umar bin Khattab itu mendapat satu amanah, yang dilakukan salah satunya berucap istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa DPR kita yang ketika dilantik setelahnya berucap istirja yang Islam? Jenengan pernah dengar itu? Enggak ya? Malah yang diul alhamdulillah itu ya. Makanya ini nanti akan ketemu ya. Nah, kenapa itu semua Allah tentukan, Allah tetapkan? Pada hari ini siapa yang sakit, pada hari ini siapa yang kena banjir, kena gempa, kematian, kemudian termasuk kekurangan harta benda. Ternyata Allah tujuannya adalah untuk mengukur kesabaran dan ketakwaan. Itu baru musibah. Nah, kita masuk ke ayat. Kalau sudah berbicara musibah, dari 6.000 ya 236 ayat itu ketika diulang-alik Pak perkara musibah, ternyata yang pertama kali harus dibahas adalah surat ke 57. Tolong dicatat biar nanti ketika sampai di rumah jangan tidak kaget dengan apa yang Allah takdirkan. Surat ke-57 berarti surat Al-Hadid. Ayatnya ayat 22 sampai 23. Karena ini bahas 2 ayat, insya Allah nanti sampai jam 10:30. Ini karena ayat penting, jadi saya tidak boleh main-main. Jadi ayat yang ke-22 ini sebagai pemahaman Islam kita dalam hal musibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في
anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, ini ayat untuk yang kedua-dua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, al-hadid itu artinya adalah besi. Besi niku atos nopo empuk. Nah, ini makanya orang yang kena musibah kalau hatinya atos itu bukan istirja yang diucap. Ya. Ini nggak gampang loh berucap istirja itu. Ini makanya Allah sampaikan apa saja asoba yang menimpa min musibah dari semua musibah bil ardi termasuk dari alam wala fi anfusikum dan dari diri kalian sendiri. Jadi yang dari alam itu termasuk gempa bumi, longsor, banjir, ya itu dari alam. Coba jenengan kalau yang dialami oleh saudara kita di Sumatera, inti awalnya kan Allah menurunkan hujan, bukan menurunkan banjir. Allah nggak pernah menurunkan banjir itu. Allah menurunkan hujan. Padahal ketika Allah menurunkan hujan dari langit, tujuannya adalah rahmat. Sebagai kasih sayang Allah kepada manusia, makanya dikasih hujan. Tumbuhan yang membutuhkan air akan segera tumbuh dengan baik. Tapi ternyata tumbuhannya sudah ditebang. Makanya bukan tumbuhannya tambah baik tumbuhnya karena sudah ditebang, akhirnya sama Allah disingkirkan. Karena ada di atas, akhirnya dibawa ke bawah. Karena yang bawah nggak tahu kalau di atas sudah ditebang. Akhirnya wong magetan yang ngerti. Ya Allah, kayu sak ngono kuwe, pindah nang kene dadi piro ae omah. Nggih. Ternyata di sana dikasih tahu sama Allah dari terang. Nggih, alasannya nebang memang untuk alih fungsi, awalnya begitu yang saya dengar. Karena saya sampai hari ini belum ke sana. Ya. Ibu-ibu yang sudah ke sana siapa? Belum juga. Lihat di televisi. Sama. Ya Allah. Nah, termasuk wala fi anfusikum, ada yang musibah itu dari dirimu sendiri. Ibu ketika hutang itu atas nama siapa? Diri sendiri. Ketika jatuh tempo nggak bisa bayar itu musibah nggak? Musibah. Berarti pada saat nggak bisa bayar mestinya kalimatnya apa? Istirja. Kalau perlu di depan tellernya. Jadi di tellernya BRI atau Bank Jatim itu, ibu sudah bisa bayar belum? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Itu karena musibah. Bagi tellernya juga musibah, bagi ibu juga musibah. Kenapa saya panggil ibu? Karena yang sering hutang adalah itu loh Pak, ngaku Pak. Yang sering hutang memang ibu. Jadi bapak ini kanggonan musibah. Tapi bapak-bapak ini kan sabar. Walaupun istrinya banyak utang, sampai hari ini masih diopeni. Ini luar biasa bapak-bapak ini, luar biasa. Walaupun tetangganya kadang bilang, koyo ngene dadi ganti ya.
Itu tetangga kan, tapi bapak-bapak tidak apa ya istilahnya, tergiur. Nah, tapi dalam hal musibah yang paling harus kita pahami di ayat ini, illa fi kitabim min qabl. Semua yang terjadi hari ini, yang kita rasakan, yang kita saksikan, yang kita dengarkan di alam jagat raya ini sudah tercatat sebelum diwujudkan oleh Allah. Jadi yang hari ini hadir di majelis ini itu adalah sudah di catatan Allah. Termasuk saya itu mestinya 2025 itu dapat jatah asli jadwal dari panitia kajian itu 2 kali, dan itu sudah saya lakukan di bulan Januari dan di bulan kalau nggak salah Juli. Nah ternyata yang hari ini bukan jadwal dari panitia, ini jadwal dari Allah, karena saya ditelepon itu sekian hari sebelum hari ini. Nah saya nggak bisa kalau tidak dari Allah, akhirnya saya datang. Ya, ini menuruti jadwal dari Allah, bukan dari panitia. Dari panitia saya lihat bukan saya. Ini sampai nggak oleh gremeng. Lah kudune kan Pak iki lho, kok Pak Karman meneh tuh. Sampai nek gremeng dosa. Itu tidak boleh, itu berarti nek sampai gremeng itu musibah. Makanya jenengan jo gremeng nang kono, aku krungu. Jadi apa yang terjadi hari ini sudah tercatat oleh Allah sebelum terjadi. Makanya ada satu perdebatan tentang Al-Quran kita. Menurut sebagian ulama pada waktu itu, bahwa Al-Quran itu catatan setelah ada kejadian. Contoh, tabat yada abi lahabiyu watab. Itu seakan-akan ayat itu ada setelah Abu Lahab itu musuhi Rasulullah Muhammad, seakan-akan. Tapi kalau dari ayat ini, itu semua sudah dicatat sebelum Abu Lahab bermusuhan dengan Rasulullah Muhammad. Berarti kita harus yakin Sumatera itu sudah dicatat sebelum terjadi. Makanya tetap bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba pada saat banjir bandang yang pertama kali bulan November itu datang, berapa orang yang berucap istirja kira-kira yang dari semua itu kan jam 6 Pak, jam 6 itu hampir malam, sudah luar biasa air datang. Kalau itu jenengan kira-kira jenengan juga istirja, enak-enak nonton TV, air datang blek gitu. Kapan istirjanya? Itu cepat banget Pak. Ya. Makanya kita sampai hari ini masih bisa diberi kesempatan hidup, tetap yang awal adalah alhamdulillah, yang keduanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwa kehidupan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, sehingga di dalam ayat ini Allah tegaskan inna dzalika 'alallah yasir. Apapun yang terjadi sampai hari ini bagi Allah mudah. Yang saya kemarin hampir saya ngelus dodo dan disiarkan langsung di televisi dengan kata musibah, bencana alam Sumatera, Aceh,
Bagi yang Islam tetap innalillahi, bagi yang non muslim tetap nakalan. Itu kalau dipertanyakan di situ, pada saat bencana itu berarti ada beberapa sebutan mereka. Yang Islam paling tidak menyebut Allah, itu yang Islam. Terus yang Kristen, nah, ya, itu semua yang nyebut itu. Nah, pada saat itu keyakinan kita harusnya muncul. Yang memberi banjir bandang itu Tuhan yang mana? Ayo. Karena pada tanggal 25 itu semua yang di pengungsian yang beragama Kristen tetap meyakini. Gitu loh. Jadi di sana itu hari-hari ini di pengungsian itu ada dua kelompok, yang satu muslim, yang satu non muslim. Sengkene ya Allah segera hapuskan bencana ini. Sing kono gak ngerti Pak. Sengkene sampai sujud subhana rabbiyal a'la, sujud nangis. Sing kono padahal dalam ayat kita jelas salah satu bentuk kesombongan manusia ketika dia tidak mau rukuk dan sujud kepada Tuhannya. Dan yang mau sujud dan rukuk itu hanya Islam. Dan jenengan sampai hari ini makanya ketika masih memiliki kondisi yang gak enak, itu namanya musibah, tapi dalam rangka ujian. Ketika jenengan masuk dalam ranah orang-orang beriman. Nah, untuk menjelaskan lagi, agar lebih jelas lagi, nah ini jenengan harus buka yang ayat ke-23. Nah, sekarang yang ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likai la ta'shaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, ini akhirnya Allah menyampaikan dengan terang-terangan, likaila, ya, agar tidak musibah ini. Nah, ini musibah. Anak mikir kaya ngene tidak sampai setengah 11 kita ya angel. Di akhir tahun 2024. Ini kalau kepercayaan orang Jawa, tunggal guru ojo ganggu. Padahal itu tidak ada hubungannya. Nah, jadi inti dari ayat ke-23, apapun yang hari ini luput dari kalian, janganlah bersedih. Jabatan nggak jadi, boleh kerjaan ternyata sudah ikut ujian nggak lulus, kemudian hari ini mestinya ada jadwal kerja ternyata di cancel. Itu banyak saudara-saudara kita yang ojol itu sering. Ketika sudah di yes ternyata wah cancel. Wah itu nggak boleh bersedih dalam bahasa ini. Itu namanya musibah dari Allah. Mestinya kalau ketika di cancel langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk nanti ketika jenengan semuanya kembali ke rumah tidak ada sarapan, berarti itu musibah bahasa Arabnya. Maka harus kalimat
Tidak. Jadi nggak ada sarapan, tetap aja biasa aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu enak kok orang Islam itu. Manut contoh paling enak. Tonggo mencet nek di tekoni langsung aja di depannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang merdu ya Bu, yang merdu jangan sampai deket untung. Ini, oh jangan, yang merdu aja. Ya. Ini kan beberapa tetangga kita banyak yang kemarin ambil beras, ya ambil beras untuk PKH. Dan jenengan kan termasuk yang didata. Jenengan begitu mereka berbondong-bondong ke kelurahan, jenengan cukup pada melihat mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu aja. Itu untuk benar-benar enak hati itu, nggak usah mangkel, nggak usah marah, nggak usah sedih. Karena kebanyakan yang nggak mendapat bantuan dari pemerintah itu biasanya bersedih. Kok mesti kuwi, terus aku lu kapan nggak tahu oleh. Itu nggak usah begitu. Ya. Kok kemudian ada tetangga panen, kemudian jenengan tidak pernah nek bosone wong Jawa abang-abang lambe di apa istilahnya, ini loh Bu, ini loh Pak, nggak usah. Ketika itu tidak ada omongan apa-apa, jenengan langsung di depannya aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata mereka semua itu juga milik Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Kalau dia tanya, yuk, kenapa kamu kalau ketemu saya kok mesti ucapannya itu? Iya, awakmu kan calon mayit. Calon mayit, masjid, itu enak itu di istirja aja, mudah itu. Nah, makanya hari ini kita diingatkan sama Allah, ketika apa yang kita punya kemudian luput atau diambil oleh Allah, janganlah bersedih. Dan nah ini, ketika apa yang kita inginkan kemudian ditakdirkan oleh Allah wujud, juga janganlah terlalu bergembira, apalagi mengarah sombong. Nah, itu jangan sampai. Makanya Allah di akhir ayat ini, wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Saya sudah pernah nyampaikan tentang sombong. Siapa yang hari ini masih sering sombong? Ketemu tetangga tidak bersalam, itu kesombongan. Masuk rumah tidak salam, itu sombong. Itu loh. Ya. Habis kajian tidak diamalkan, itu sombong. Terus ngapain? Jenengan ngaji tidak dijalani itu ngapain? Untuk apa? Itu kesombongan itu. Ya. Makanya setiap waktu yang telah ditentukan oleh Allah, muadzin selalu mengingatkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kabir itu macam-macam bahasanya kalau dalam bahasa Arab. Bisa sombong, bisa besar, bisa tua. Nah, itu kalau nanti bahasa-bahasa Yahudi. Ya. Jadi jenengan sing tuwek niku nggih kabir-kabir niku. Akhirnya wong Jawa ora iso muni kabir, kawir. Nek tuwek niku wis kawir niku sedaya dadi kiwir-kiwir akhirnya. Jadi dirubah sendiri. Makanya Allahu Akbar itu hanya Allah yang maha sombong, nggak apa-apa. Kalau Allah itu memang harus sombong, wajib. Karena Allah yang maha segalanya. Ya. Maka hari ini kita diingatkan jangan sombong. Nah, oleh karenanya Rasulullah ikut berpesan
sebagai uswah kita dalam hadis riwayat Muslim nomor 5318. Siapa yang di rumah punya kitab Muslim, monggo ngacung yang punya kitab Muslim. Maksudnya itu khusus kumpulan hadis Muslim toh. Nah ini nomornya udah 5000. Ya, ini berarti udah banyak yang disampaikan. Nah, di hadis ini saya ambil intinya saja, bahwa semua yang menimpa orang yang beriman selalu dikategorikan oleh mereka sebuah kebaikan. Jadi kalau orang yang beriman itu apapun yang menimpanya selalu dianggap baik. Nah, apakah jenengan sudah sampai tataran ini? Ini yang bapak-bapak yang sekarang usianya sudah hampir 60 bersiap, ya. Bentar lagi Israel datang, karena jemputan itu tidak boleh ditunda. Kalau ditunda nanti numpuk. Kalau numpuk bahaya. Ya, makanya ini bagi orang yang beriman, apapun yang menimpanya selalu baik bahasanya. Tidak dapat BLT, dia hanya bilang alhamdulillah, berarti saya dianggap kaya oleh negara. Ya. Listrik tidak dapat subsidi, langsung alhamdulillah, berarti saya memang orang kaya. Tidak dapat KIS dari negara, alhamdulillah, berarti saya memang nggak pantas dapat KIS. Tapi umumnya betul ngoten nggih. Nek gak oleh di algremeng itu mesti. Algrundelu itu wajib. Kaya ngoten iki. Nah, sehingga di hadis ini dimunculkan oleh Rasul, ya, kepada orang yang beriman, inna asobathu syakaro, ketika dia mendapatkan satu kesenangan, maka orang beriman itu selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya. Istrinya paham dengan agama, suaminya yang beriman mesti bersyukur. Suaminya yang paham agama, istrinya pasti bersyukur. Nah, bentuk syukurnya jelas kalau orang beriman akan memenuhi standar contoh dari Rasulullah. Kalau wanita dipandang suaminya menyenangkan. Nggih, jenengan nggih ngoten Bu, nek nang omah dipandang suami menyenangkan. Apa nyebelin? Itu benar, itu bersyukur. Misalnya suami pulang kerja sudah tahu jam 3 misalnya, ibu-ibu persiapan untuk menjemput suami di depan pintu rumah, jam berapa persiapannya? Bu, jam berapa? Ibu-ibu mulai berias jam berapa? Ketika suami mau pulang kerja. Tadi kok nyambut gawe, kalau ada masalah, lihat istri itu hilang masalahnya. Karena istrinya bagaikan bidadari dari surga yang turun ke dunia. Luar biasa. Nih, apalagi pakai pakaian yang disukai oleh suaminya. Enak bapak jawab daster. Wah, enggak, bapak ini enggak suka daster, Pak. Sukanya you can see kalau di rumah itu. Nah, tapi Rasul juga menegaskan wa inna asobathu doro'a, ya, sobaro. Ketika seorang mukmin itu mendapat musibah selalu
bersabar. Nah, bersabar itu adalah ikhlas, ridho atas ketetapan Allah. Itu namanya sabar. Saya ulangi, yang namanya sabar itu ikhlas, ridho atas ketetapan Allah terhadap dirinya. Itu namanya sabar. Jadi gremeng tadi dihapus. Tidak ada gremeng. Mau keadaan apapun, enak atau tidak enak, dia selalu bersabar. Berarti dia tahu kalau ini ketetapan Allah. Makanya saya juga sering sampaikan, ibu-ibu yang hadir ini kalau memang nanti ya ada kesempatan untuk jadi seorang istri pejabat setingkat bupati, siapa ibu-ibu yang pantas? Bu, yang pantas jadi bu bupati jadi siapa? Nggak pernah ya? Apa nggak pernah tanya ke bapak, Pak, nek lowongan untuk bupati daftar ya Pak? Ada yang begitu? Saya yakin yang hadir ini nggak ada yang berani, karena melihat kemampuan suaminya. Terus dengan kelihatannya kalau dari sini loh, kita lihat semuanya yang ibu ini nih jadi bu bupati kita gak pas ya. Pak kalau jenengan jadi bu bupati, pagi-pagi ngaji, enten deh. Bu bupati kalau pagi ngaji, akad paginya. Alasannya sibuk, acaranya beda. Ya, nah oleh karena itu syukur dan sabar itu menjadi jawaban atas segala keadaan yang sampai hari ini kita hadapi. Coba jenengan lihat, apakah anak, istri, cucu, menantu, tetangga, saudara semuanya sudah pada bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala macam keadaan. Segala macam keadaan. Alatnya kalau Islam itu cuma syukur dan sabar, sudah selesai, nggak ada yang lain. Ya. Salah satu kesabaran orang yang mukmin ketika dia mendapat musibah, salah satunya ketika saudaranya hutang dan tidak bisa membayar, itu namanya musibah. Karena dia termasuk orang mukmin, kalau sudah tidak bisa membayar maka diikhlaskan. Siapa yang pernah seperti itu kepada saudaranya? Pak, pernah seperti itu kepada saudara? Oh pernah. Berapa juta Pak yang diikhlaskan ke saudaranya? Wis tadi gak usah membayar apa, duit 1 juta kan aku gak masalah. Ternyata utang berangkat loro dino ditagih. Ini ibu-ibu ini diutangi berangkat loro dino ditagih. Ini diutang aku berangkat loro. Ya Allah, luar biasa. Nah, oleh karena itu Allah juga menegaskan, ini biar sadar kita, menyadarkan kita di surat An-Nisa. Ini sudah keluar dari Al-Hadid, An-Nisa surat keempat ayat 79. Ini pas surat keempat ayat 79, kita bacakan tepat pukul 7.00 waktu Indonesia bagian barat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik
wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Jadi ini tandanya harus kita sikapi dengan bijak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kajian ini nanti pasti bagian teknisi akan beroperasi. Ya. Makanya ini luar biasa loh. Ya. Apa saja asobaka yang menimpamu, bahasanya Allah, min hasanah, yang baik-baik. Gimana nggak baik? Pagi hari tadi Allah sudah memberikan kehidupan, itu baik. Ya, sudah sampai ke sini, sudah ada minuman dan makanan, itu baik loh Allah itu. Maka dalam bahasanya, faminallah, yakinlah kalau semua itu dari Allah, bukan dari panitia, Pak. Itu dari Allah melalui panitia. Makanya panitianya dalam hal ini ketika baik, jangan sok-sokan kalau itu darinya, tapi dari Allah. Makanya panitia yang beriman, alhamdulillah hari ini kita dijamu oleh Allah. Nah, ada teh dan juga satu roti ya. Memang rotinya belum roti tar sih. Nanti satu hal akhirnya dikasih roti tar satu-satu ya. Tapi yang bentuk kecil. Ya. Nah, ketika kita menerima kebaikan, maka yakinlah itu dari Allah. Sudah berapa kebaikan sampai hari ini? Mata masih bisa melihat baik enggak? Baik. Telinga masih bisa mendengar baik? Baik. Tangan masih bisa bergerak baik? Baik. Kaki masih bisa melangkah baik? Baik. Berarti semua baik itu dari Allah. Apa yang kita pakai hari ini, satu tubuh ini semuanya dari Allah. Kalau dalam bahasa agamanya kita harus bersyukur. Kalau dalam bahasa lain dimaksudnya terima kasih. Kalau sudah terima segera mengasih. Makanya ketika terima kehidupan hari ini, segera kasih ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kokek-kokek kalau masalah ngasih itu. Ya, makanya di sini Allah tegaskan ini. Tapi di berikutnya, wama, dan apa saja asobaka yang menimpamu min sayyi'ah, yang buruk-buruk, loro untu, pegelinu, nggih, utang gak iso nyaur, nggih, nggak elek-elek to niki. Nggih, karo tangga gak akur, yo gak disopo, nggih, ini kan elek-elek to. Maka bahasa Allah, famin nafsik, itu semua dari dirimu sendiri. Jadi nek elek jangan ngelekno Allah, tapi dari diri sendiri. Makanya ketika tahu itu buruk, segera istighfar. Astagfirullah, gitu ya. Itu kalau dalam hal buruk itu, kita ke taman yang buruk-buruk langsung astagfirullah, karena itu dari diri kita sendiri. Jadi hari ini kita benar-benar disadarkan oleh Allah, jangan sampai nanti ketika kita mendapatkan keburukan, tapi kita langsung malah kita geremengnya ke Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita keimanannya ternoda dari keyakinan-keyakinan seperti itu.
Nah, kenapa hal itu benar-benar terjadi? Nah, ya. Ternyata Allah sudah wa arsalnaka, dan kami telah mengutus kepadamu, ya Muhammad, karena waktu itu ada Rasul. Ayat ini disampaikan linasi, kepada manusia atau seluruh manusia, rasulan, ya, sebagai utusan. Jadi Rasul itu utusan Allah untuk manusia. Ingat, ketika an-nasu ini dari kata nasun. Nasun artinya lupa. Makanya manusia itu tempatnya lupa. Makanya kalau bapak-bapak saudaranya tidak bayar utang karena lupa, itu harus dipahami ya. Oh iya, dia terawak dhewe iki nggone lupa. Sesuk lupane. Lupa terus. Ya. Kalau itu jelas disengaja nek lupa Tuhan terus niku. Nah, kenapa di sini akhirnya di top lam ya? Artinya lebih dulu kita harus menghentikan, merenungkan apakah sampai hari ini dalam menjalani kehidupan kita sudah sesuai contoh Rasulullah. Salah satunya dalam menerima musibah. Ayo bersyukur, ayo bersabar menghadapi kehidupan. Memang hidup itu sama dengan masalah. Kalau nggak mau masalah, jangan yuk. Bener Pak, hidup itu sama dengan masalah. Awalnya jenengan itu sendiri di kandungan, ada nggak masalah di kandungan? Ketika kita di kandungan ada masalah nggak? Dengan tetangga, dengan teman, ya nggak ada, enggak? Makanya waktu di kandungan nggak ada masalah. Ya, ketika keluar jadi masalah. Orang tuanya harus menyediakan al-popou, ya, menyediakan apa minumnya, makannya, tempatnya, itu masalah. Tapi karena itu orang beriman, kalau ini dari Allah, akhirnya cucunya lahir, dia seneng karena tidak akan bersedih walaupun punya masalah. Nah, itu loh masalahnya. Jadi hilang ketika itu dihadapi oleh orang yang beriman. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah menjadi saksi jenengan. Jadi setelah hari ini kita akan diawasi benar-benar sama Allah. Allah akan menjadi saksi kita yang luar biasa. Apakah kita bisa bersyukur, apakah kita mampu bersabar dalam menghadapi segala kondisi yang Allah telah takdirkan kepada diri kita. Ya. Karena kalau ada lingkungan itu misalnya 1 minggu yang meninggal sampai berurutan 4 orang atau 3 orang, itu kadang-kadang dianggap itu sudah menjadi wabah pada kita. Ya. Karena Allah ketika menghapuskan satu lingkungan yang ada di Sumatera itu hanya cukup berapa menit itu. Ada yang mengaku keluarganya 30 orang dan hanya dia yang hidup karena pada waktu kejadian dia tidak ada di tempat itu sehingga dia selamat. Dari 30 bersaudara, ada paman, ada satu lingkungan. Tapi sampai hari ini dari 30 yang dinyatakan meninggal baru 3 mayat yang bisa diangkat, yang lain masih terkubur nggak tahu. Gitu. Ya Allah, makanya ini luar biasa kondisi Indonesia. Ya, padahal tidak di Sumatera aja. Hari ini situ Bondo itu sedang ada puting beliung. Puting beliung itu kalau dilihat dari tadi tayangannya luar biasa. Bu, ketika jenengan lihat puting beliung yang begitu gantong dan gede, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Mendekati atau menjauh? Karena juber. Kecepatannya itu nggak sama loh dengan jenengan. Itu cepat banget itu.
ternyata beliau yang lari itu nggak sempat, kecepatannya kalah di saut Bu, saut terbanting itu di aspal. Ya Allah, itu puting beliau di situ Bondo kemarin, ya. Dan juga ada di Sulawesi juga puting beliau, tapi di Sulawesi itu lebih besar. Di atas bumi Sulawesi itu, kayak pusaran angin yang luar biasa. Kalau di sini itu biasanya pusaran apa? Kalau di sini pusaran apa? Pusaran masalahnya. Jadi jenengannya ada di pusaran masalah aja terus. Makanya itu bagaikan puting beliau, enggak habis-habisnya masalah. Karena masih hidup kok. Kalau masih hidup tidak akan lepas dari masalah. Kelihatannya ibu-ibu sudah mendelik ibu loh Pak. Karena ini sudah jam 7:04 Pak Parman terus saya mendelik ibu loh, nggak enak. Ya, makanya saya sadar diri daripada nanti ada musibah yang lebih berat, ya saya lebih baik untuk menghindari musibah dengan berucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah ini kita benar-benar mampu menjadi orang yang beriman, yaitu bersyukur dan bersabar kepada segala sesuatu yang Allah telah takdirkan bagi diri dan keluarga kita, dan dalam kehidupan dunia akhirat kita akan mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.